Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok sosial 1 yang akan melaksanakan wawancara untuk memenuhi tugas asesmen non-tes pada semester ini. Perkenalkan, saya Laila Rahmawati. Indra Putri. Saya Wadatul Hasanah. Saya Maila Agustin. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Mbak, saya Laila Rahmawati dari program studi Psikologi Islam semester 4 yang hari ini ingin mewawancarai Mbak mengenai isu sosial yang masih beredar di masyarakat saat ini. Salah satunya adalah stereotip gender. Langsung saja ya Mbak ke pertanyaan yang pertama. Menurut Mbak Warda, apa alasan perempuan dipandang sebelah mata oleh laki-laki? Baik, sebelumnya terima kasih Mbak Laila atas kesempatannya. Jadi kalau dalam pandangan saya, apa sih alasan kenapa perempuan itu masih cenderung dianggap sebelah mata oleh laki-laki ini berkaitan dengan stigma masyarakat. Bahwasanya kita tahu ya, sekarang ini masih banyak sekali stigma masyarakat yang menganggap bahwasanya perempuan itu memiliki kedudukan yang lebih rendah daripada laki-laki. Kemudian perempuan itu dianggap lebih lemah daripada laki-laki. Selain itu masih ada stigma bahwasanya perempuan itu masih cenderung dijadikan dengan sosok yang hanya berkecimpung dengan urusan rumah tangga dan pendidikan yang seharusnya menjadi suatu kesempatan bagi perempuan. Ini masih terkadang dianggap sebagai suatu hal yang dianggap bahwasanya perempuan itu belum layak untuk memperoleh pendidikan yang serupa dengan laki-laki. Jadi adanya stigma tersebut kemudian menghasilkan suatu pandangan bahwasanya kedudukan antara perempuan itu lebih rendah daripada laki-laki. Kemudian bagaimana pandangan keluarga dari Mbak Warga sendiri terhadap hak perempuan? Baik, kalau untuk keluarga sendiri, alhamdulillah saya lahir dan dibesarkan di keluarga yang memiliki pandangan positif terhadap hak perempuan. Jadi misalnya ketika keluarga saya itu ada suatu momen di mana kita itu harus membuat suatu keputusan. Nah di sana itu kita tidak memberatkan salah satu pihak. Artinya kita itu dalam memiliki suatu kesempatan itu kita harus menggunakan kesempatan itu secara maksimal antara pihak laki-laki dan perempuan yang ada di anggota keluarga saya itu mempunyai peran yang sama dalam memperjuangkan haknya. Misalnya dalam pembuatan keputusan itu kita memiliki kontribusi masing-masing sehingga pandangan keluarga saya terhadap hak perempuan itu alhamdulillah sangat baik. Terus gimana sih Mbak keterlibatan anggota keluarga perempuan dalam pengambilan keputusan dalam keluarga? Baik, kalau untuk keterlibatan dalam pengambilan keputusan khususnya untuk anggota perempuan di keluarga saya, itu saya rasa keluarga saya sangat menghargai pendapat serta peran kita sebagai perempuan di keluarga saya, karena saya sendiri itu kan sebagai anak pertama di keluarga saya dan saya memiliki 2 adik itu perempuan semua. Jadi kita itu di keluarga sama-sama memiliki peran yang sama untuk pengambilan keputusan. Jadi antara anggota laki-laki dan perempuan di keluarga saya, ketika ada suatu momen untuk membuat keputusan itu tidak ada yang memberatkan satu belah pihak. Terus untuk aspek pertemanan nih Mbak, lingkungan pertemanan Mbak Warda itu memberikan pandangan terhadap perempuan itu seperti apa? Kalau untuk lingkungan pertemanan sendiri, tentu kita tahu ya bahwasanya pertemanan itu sangat luas. Yang mana untuk pertemanan saya sendiri ada sih beberapa orang itu yang masih memiliki pemikiran bahwasanya perempuan itu masih cenderung dianggap sebagai sosok yang lemah,
sosok yang masih memiliki standar di bawah laki-laki. Tapi alhamdulillah semakin kesini saya memiliki beberapa kelompok pertemanan yang mana mereka itu mulai maju dalam pemikiran, dalam mindset mereka itu mulai open minded gitu, khususnya untuk pandangan terhadap perempuan. Jadi kalau saya artikan pertemanan saya sejauh ini alhamdulillah semakin terbuka terhadap hak maupun peran perempuan, khususnya sebagai warga negara maupun masyarakat secara umum. Terus apakah di kampus atau tempat Mbak Wardah bekerja itu masih ada kecenderungan bahwa laki-laki itu dianggap memiliki peran paling besar dalam sebuah keputusan? Kalau di kampus sendiri, alhamdulillah sejauh ini saya melihat antara laki-laki maupun perempuan, baik dalam melakukan kegiatan maupun dalam pengambilan keputusan itu sudah mulai maju dalam pemikirannya. Jadi dalam pembuatan keputusan pun antara laki-laki maupun perempuan itu tidak berbeda sebelah. Misalnya di kampus saya itu kan ada organisasi kayak HMPS, kemudian BEMA, SEMA, itu saya sudah melihat di sana itu anggota perempuan itu sudah memiliki peran yang lebih baik daripada mungkin generasi-generasi sebelumnya. Maksudnya selama ini yang saya lihat di kampus saya itu peran perempuan sudah mulai dikuatkan. Artinya antara laki-laki maupun perempuan itu sudah memiliki hak yang sama dalam menyalakan pendapatnya. Kemudian bagaimana sih Mbak jika misalkan Mbak Wardah itu mendapatkan labeling stereotip gender? Itu gimana sih? Ya. Kalau untuk misalnya saya nantinya mendapatkan labeling stereotip, tentu yang pertama kali saya rasakan itu saya tidak terima ya dengan labeling tersebut, karena ini cukup mengganggu kesejahteraan saya nantinya. Jadi yang pertama kali saya pasti tidak terima, dan saya akan berusaha untuk memperjuangkan hak saya, yaitu dengan menyuarakan pendapat saya di depan umum ataupun dengan membuktikan kepada mereka bahwasanya perempuan itu tidak selamanya itu loh. Artinya perempuan itu masih bisa berkarir ataupun melanjutkan pendidikan sebagaimana orang-orang yang telah membuat labeling stereotip itu. Kemudian yang terakhir ya Mbak, dari perasaan Mbak Wardah sendiri kalau misalkan mendapatkan perlakuan stereotip itu seperti apa? Ya hampir sama seperti yang sebelumnya tadi. Tentu ketika saya ataupun perempuan umumnya ketika mereka mendapatkan labeling stereotip, pasti mereka tidak terima atau mungkin bahkan marah dengan labeling itu. Nah, selain itu saya rasa perempuan secara umum ketika mendapatkan labeling stereotip pasti mereka akan merasa dikucilkan. Karena apa? Karena ketika mendapatkan labeling stereotip, artinya mereka kan memiliki peran yang disisihkan. Misalnya ketika mereka itu tidak menyuarakan pendapatnya, mereka menjadi disisihkan, suara mereka tidak didengarkan. Dan saya rasa ini cukup mengganggu kesejahteraan perempuan juga. Nah, tetapi harapan saya ketika nantinya terdapat perempuan yang mendapatkan perilaku stereotip, mereka tidak berhenti di situ saja. Artinya dari adanya labeling ini, saya harap perempuan-perempuan itu bisa lebih terbuka pikirannya, bisa lebih maju, sehingga melalui adanya labeling ini kita harus bersama-sama bisa membuat diri kita lebih upgrade, lebih baik, sehingga bisa mengalahkan labeling tersebut. Terima kasih Mbak atas jawaban dari wawancara hari ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini, wawancara yang kita laksanakan hari ini bisa bermanfaat bagi Mbak Wardah ataupun saya. Terima kasih.